Alright, selamat pagi. Senang sekali bergabung kembali dengan Bapak, Ibu, dan Saudara di ICA. Memang sudah cukup lama saya tidak berkhotbah bahasa Indonesia ya. Jadi kalau sedikit kaku saya mohon maaf sebelumnya. Saya juga senang bahwa Liz ikut saya. Liz, come on, wave back everybody back there, ya. Tadi saya cari Ibu Liz di mana, saya pikir dia naik ke atas dan mengajar Super Church Sunday School kali ya. Tadi waktu turun dari hotel ke sini, saya bilang, kalau ada guru yang absen, apa kamu akan isi hari ini ya? Kami melayani di ICA dari tahun 96 sampai 2012, dan dalam waktu 16 tahun itu, jarang sekali Ibu Liz mendengar khotbah saya ya. Hampir tidak pernah. Dia selalu lagi dengan anak-anak di sekolah minggu. Tetapi memang kekuatan ICA waktu itu bukan hanya saya berkhotbah. Saya bilang bahwa kebanyakan orang datang ke ICA bukan karena khotbah saya, tetapi karena programnya Ibu Liz di atas ya. Mungkin mereka ada toleransi untuk saya saja ya. Tapi saya percaya bahwa pada waktu itu Tuhan melihat kami dan saya bersyukur karena sempat memimpin ICA. Selama melayani, saya mengatakan bahwa jabatan gembala sidang ICA adalah pekerjaan yang terbaik. It's the best job I had in my whole life. Meskipun sekarang ini ada posisi dan saya bisa banyak pepergian dan melihat banyak tempat dan khotbah di mana-mana, tidak sebagus pelayanan di ICA ya. Jadi saya bersyukur karena sahabat-sahabat yang kami masih miliki di Surabaya. Dan hari ini mulai dengan sesuatu yang sangat indah. Soalnya waktu sarapan pagi dihidangkan rawon untuk masakan pagi, untuk makan pagi ya. Jadi wah luar biasa, saya bilang Tuhan itu baik ya. Hari ini saya bisa beribadah kepada Tuhan di ICA dan juga saya bisa makan rawon untuk makan pagi ya. Ya memang saudara lihat saya dan memang makin tua, sudah umur 61 tahun. Saya mau bilang makin gemuk, tetapi justru awal tahun saya turun 5 kilo ya. Jadi ini sudah turun 5 kilo ya. Makin tua makin gemuk, makin botak, tetapi saya bilang bukan botak, cuman otak saya jadi lebih besar sehingga kelihatannya demikian ya. Juga keluarga kami sekarang ini cucu kami 6 orang ya, 6 orang. Jadi sesuatu yang jadi kesenangan bagi Liz dan saya adalah cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan itu betul-betul membawa satu sukacita yang tidak dapat saya jelaskan dengan kata-kata ya. Baik, hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Judul firman Tuhan, nama Yesus, iman yang lebih besar. Tahun ini saya mengambil sesuatu namanya sabbatical di bulan April dan di bulan Mei. Sabbatical itu seperti hamba Tuhan diberikan cuti selama 2 bulan. Nah, memang untuk saudara-saudara yang bekerja, untuk mendapatkan cuti 2 bulan luar biasa ya. Bahkan ada yang tidak mau mungkin cuti 2 bulan. Tetapi ini sesuatu yang diperintahkan kepada saya supaya 2 bulan saya tidak berkhotbah, tidak melayani, tidak menulis email dan sebagainya. Dan bayangkan kalau tidak bekerja, tidak menulis email, tidak melakukan kegiatan biasa, bisa jadi bosan ya. Jadi selama 2 bulan saya baca firman Tuhan. Dan maksud saya dengan baca firman Tuhan,
saya membaca seluruh Alkitab dalam 2 bulan ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam perjalanan membaca firman Tuhan ada satu nats atau ayat-ayat firman Tuhan yang juga berbicara kepada hati saya, yang hendak saya bagikan kepada saudara, ditemukan dalam Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 28. Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan ayat 28. Sebelum saya bacakan, perlu saya beritahukan kepada semua bahwa Yohanes adalah Injil yang dari pasal 12 sampai akhir, sekitar separuh dari Injil ini merupakan hari-hari terakhir Yesus. Jadi pengarang Yohanes memberikan detail-detail tentang waktu dengan Yesus di hari-hari terakhir lebih dari Injil-Injil yang lain. Jadi kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ini bahwa Yesus sedang di dalam suatu pembicaraan dengan murid-muridnya yang sangat penting yang dia sampaikan kepada mereka. Dan kita ikuti sekarang ini dengan membaca Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 28. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah dan aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kiranya Tuhan akan memberkati firman-Nya pada hari ini. Hari ini saya mau bawa beberapa poin, dan saya mengaku bahwa ini suatu firman Tuhan yang cukup sederhana. Mungkin sederhana pun karena mungkin kosakata saya di dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya tidak sekuat dulu ya.
Tetapi mungkin yang pertama, saya melihat bahwa ada begitu banyak kebingungan mengenai Yesus dan misinya. Kita lihat di sini dari murid-muridnya Yesus bahwa mereka pun bingung saat dia mengatakan bahwa dia akan pergi dan mereka tidak akan melihat dia. Tetapi sebentar lagi sesudah itu mereka akan melihat dia lagi. Jadi mereka ada sedikit kebingungan mengenai Yesus dan misinya di bumi ini. Kalau kita lihat dari semua Injil, ada orang yang berpikir bahwa misinya Yesus, bahwa dia akan menjadi Raja Israel. Misinya Yesus bahwa dia akan mengalahkan pemerintah Romawi pada waktu itu. Dan diharapkan bahwa sebagai Mesias, dia datang secara duniawi dan datang untuk memberikan kebebasan di dalam hal politik atau di dalam untuk bangsa Israelnya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa misinya Yesus justru bukan untuk menang di atas pemerintah Romawi, tetapi untuk disalibkan oleh pemerintah Romawi. Jadi ada sedikit kebingungan tentang misinya Yesus. Dan saya rasa bahwa pada masa kini, pada zaman sekarang ini, di dalam gereja pun kadang-kadang ada kebingungan apa yang menjadi misi Yesus Kristus pada saat ini. Saya beritahukan kepada saudara bahwa misinya Yesus tidak berubah. Sebenarnya orang berpikir bahwa misinya Yesus untuk memperkayakan kita, untuk menolong kita, dan memang dia melakukan demikian. Tetapi jangan lupa bahwa misinya Yesus adalah dia mati di kayu salib, dan dia pergi ke surga, dan dia mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya satu saat. Itu sebabnya pada waktu dia di dalam pembicaraan dengan murid-muridnya, dia mengatakan, sebentar, satu saat saja kamu akan melihat saya dan tidak akan melihat saya. Kemudian akan melihat saya, akan ketemu kembali dengan saya. Sebenarnya ada beberapa penterjemah atau penafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan Yesus di sini bahwa murid-muridnya saat itu melihat Yesus, kemudian Yesus akan disalibkan, kemudian Yesus akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan mereka akan melihat dia lagi. Tetapi ada yang juga mengatakan bahwa satu saat mereka tidak akan melihat Yesus karena dia akan naik ke surga di hari kenaikan. Dia mempersiapkan satu tempat bagi mereka di surga. Dan setelah itu, mungkin yang Yesus melihat, kehidupan kita di muka bumi ini hanya sebentar dan kita akan bertemu kembali dengan dia. Ya memang saya selalu mengatakan kepada jemaat ICA dulu, kalau saya akan berbicara sedikit tentang surga, banyak orang bilang, ya jangan bicara tentang surga Pak Jeff. Saya takut. Oke, dalam nama Yesus, semua jemaat ICA akan hidup sampai 120 tahun umurnya. Oke, tenang saja ya. Saudara sudah dapat berkat umur 120, haleluya. Tetapi satu saat, saudara akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Dan yang kita anggap 120 tahun, umur yang panjang, umur yang luar biasa, tidak ada bandingnya dengan hidup kekal di surga nanti, saudara. Jadi misinya Yesus untuk menyelamatkan manusia supaya kami bisa hidup kekal dengan dia di surga nanti. Waktu saya bilang tadi yang sudah saya sebutkan sabbatical, saya baca seluruh Alkitab dan saya juga baca beberapa buku yang lain karena waktunya cukup banyak ya. Jadi salah satu buku yang saya bacakan adalah Seeing the Supernatural, melihat hal ajaib, oleh Lee Strobel namanya. Terus di dalam buku Lee Strobelnya ini, dia menceritakan karena supernaturalnya tentang surga. Di dalam pembacaan itu, dia wawancarai seorang penulis yang lain namanya Scott McKnight yang menulis buku namanya The Heaven Promise.
janji surga. Akhirnya saya beli buku janji surga. Akhirnya selama 2 bulan saya baca dan saya belajar banyak tentang surga. Saya tidak tahu kenapa Tuhan mengarahkan pemikiran saya dan pelajaran saya tentang surga. Tetapi saudara-saudara, saya setelah membaca buku-buku ini, saya begitu antusias bahwa surga itu akan menjadi tempat yang luar biasa. Dan Yesus berjanji kepada murid-muridnya, sebentar saya tidak akan ada, tetapi sebentar lagi kalian akan ada bersama dengan saya. Dan yang dia maksudkan saya rasa adalah bahwa hidup ini, meskipun kami anggap hidup ini bagus, mungkin apalagi di Surabaya ya. Saya bilang orang Surabaya berpikir bahwa Surabaya seperti surga ya. Oke, jangan kaget. Surga itu lebih bagus dari Surabaya. Tidak ada aminnya ya. Makanya tidak ada aminnya. Karena saudara merasa bahwa ini sudah surga. Saya mau mengatakan kepada saudara bahwa surga itu lebih bagus daripada Surabaya. Jangan bingung tentang misi Yesus Kristus di bumi ini. Dia datang untuk mati di kayu salib, kemudian menyelamatkan manusia dari dosanya, lantas mempersiapkan suatu tempat bagi kita di surga nanti. Dan surga itu akan menjadi tempat yang luar biasa. Mungkin lain kali Pastor John bisa undang saya kembali, saya bisa khotbah seri tentang surga ya. Saya punya begitu bahan sekarang tentang surga, luar biasa surga itu. Yang kedua, dari ayat-ayat firman ini, ada sebuah perintah yang jelas untuk menggunakan nama Yesus. Kembali lagi, memang dengan terjemahan baru tidak ada ayat nomornya, tapi saya kutip dari pembacaan firman Tuhan tadi itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Bayangkan, Yesus waktu dia menyembuhkan orang dan mengusir setan dari orang bersama dengan muridnya, dia tidak mengatakan kepada setannya, dalam nama Yesus saya usir kamu, atau dalam nama Yesus kamu disembuhkan, karena dia sendiri Yesus kan. Jadi murid-muridnya, Yesus sendiri mengatakan bahwa sebelumnya mereka tidak pernah memakai nama Yesus. Jadi yang Yesus titipkan kepada saudara dan saya untuk hidup di dunia ini adalah nama Yesus. Dan ini sesuatu yang berbicara kepada hati saya bahwa nama Yesus itu sesuatu yang sangat penting bagi saudara dan saya. Janganlah saudara melihat nama Yesus sebagai sesuatu yang kecil atau tidak penting. Percayalah bahwa dengan saudara menjadi anak Tuhan, dengan saudara percaya kepada Yesus, bahwa namanya menjadi milik saudara. Namanya menjadi sesuatu yang dapat dipakai oleh saudara untuk kuasa Tuhan. Saya ada cerita yang lucu, yang sepertinya saya tidak pernah ceritakan ini di ICA ya. Saya selama gembala di ICA, I may have shared the story, but mungkin saudara juga sudah lupa cerita ini, jadi saya cerita ulang ya. Waktu saya baru menjadi pendeta, habis lulusan sekolah Alkitab, saya staf pastoral. Kemudian saya dan Ibu Liz diakui sebagai utusan gerejawi untuk datang ke Indonesia. Dan cara kami bisa datang ke Indonesia adalah mencari dana, keliling ke gereja-gereja untuk mereka bantu kami untuk misi kami ke Indonesia. Dan pada waktu itu saya umur 24, Liz sekitar 20 menjadi 21, tapi masih muda dua-duanya. Dan saya tidak banyak kenalan. Biasanya cara untuk
menggarap atau mencari dana dari kenalan di dalam pelayanan, dan karena baru di dalam pelayanan kenalan saya sedikit. Salah satu teman saya yang lulus sekolah Alkitab dengan saya, dia jadi gembala sidang di satu gereja dan jarang langsung dari sekolah Alkitab jadi gembala sidang, tapi dia undang saya datang khotbah untuk memberikan dana kepada kami untuk misi. Jadi kami dua-duanya, pendeta dan saya, baru lulusan sekolah Alkitab. Dan gerejanya kecil di desa ya, small little church. Terus waktu pelayanan di sana, habis pelayanan firman Tuhan, semua orang maju ke depan. Tidak semua orang, tapi ada beberapa orang maju ke depan untuk didoakan. Salah satu seorang wanita. Saya berdoa buat wanita ini, dan sementara saya berdoa buat dia jatuh, dia rebah. Saya pikir dia rebah di dalam roh. Bukan karena saya dorong juga, saudara ya. Karena memang kadang-kadang di dalam gereja orang jatuh karena pendetanya boom, dipukul atau didorong ya, akhirnya dia jatuh. Saya hampir tidak sentuh, dia langsung jatuh ke bawah. Setelah saya lihat dia jatuh ke bawah, saya kemudian berdoa buat orang yang lain. Tetapi sementara saya berdoa buat orang yang lain, saya lihat orang ini seperti sekarang di bawah mirip seperti ular ya. Lagi seorang wanita tetapi suaranya jadi seperti laki-laki. Jadi saya pikir, wah ini orangnya kerasukan setan ya. Ini dia mirip laki ya. Terus saya dan pendeta itu, dia lihat saya, dia bilang, "Hei, bagaimana kita mengusir setan dari orang ini?" Saya juga tidak tahu, saya bilang, tidak pernah saya lihat kan. Di Indonesia sering sekarang, maksudnya selama di Indonesia saya sering lihat, tapi ini dalam seumur hidup saya pertama kali saya lihat seorang yang kerasukan setan. Jadi kami berdua mulai tengking setannya, mulai usir setannya, tetapi tidak ada responnya. Orangnya tetap kelihatannya seperti kerasukan setan. Akhirnya dia pegang tangan satu, saya pegang tangan satu, sementara melayani dia dan berdoa buat dia. Tetapi pada zaman itu orang pendeta-pendeta pakai dasi ya. Akhirnya dasi dari gembala sidang masuk ke dalam mulut orangnya. Dia gigit dasi dari gembala sidang. Dasi saya masuk di tangannya dia. Akhirnya saya tarik kan. Tapi sementara saya tarik, saya dicekik. Saya tidak bisa nafas. Akhirnya saya tidak bisa nafas, gembala sidang tidak nafas. Saya bilang, kalau ada YouTube pada waktu itu, saya sudah jadi influencer, saudara-saudara. Sudah 1 juta orang akan lihat ini. Liz ada di audiens, dia juga kan, dia noleh kepalanya begini. Tapi orang ini, dua pendeta lagi dicekik, mau habis sama orang ini ya. Saudara, saya tarik dengan segenap kekuatan, saya tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas dari perempuan ini. Begitu kuat dia pegang. Hampir saya mau pingsan. Muka saya sudah biru. Akhirnya saya bilang, lepaskan dasi saya dalam nama Yesus. Dia lepaskan. Dengan kekuatanku sendiri, saya tidak bisa lepas. Tetapi dengan nama Yesus, saya bisa lepas. Yesus waktu dia meninggalkan murid-muridnya, dia berikan kepada saudara dan saya, dia berikan kepada murid-muridnya namanya dia, yaitu nama Yesus. Dan luar biasa bahwa kita lihat secara jelas di dalam firman Tuhan ini bahwa dia memberikannya kepada mereka untuk pertama kali. Akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Tapi mulainya waktu itu bahwa mereka akan mulai memakai namanya di dalam nama Yesus. Saya ada beberapa ayat contoh di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Kemudian ayat 16. I don't remember where I put it in the slides, so you guys can put it up or not.
Jadi Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 4-6. Jadi ini baru sesudah Yesus naik ke surga, baru sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus, dan Petrus dan Yohanes ada di Yerusalem. Mereka menatap dia. Jadi mereka sementara berjalan di bait Allah, mereka lihat ada seorang yang lumpuh, dan mereka diminta uang. Dan mereka, Petrus dan Yohanes menatap dia, menatap orang lumpuh ini. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan orangnya berdiri dan berjalan. Ini jelas pertama kali mereka memakai nama Yesus untuk melihat satu mujizat. Kemudian waktu ditanyakan di dalam ayat 16, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Saudara, kita menerima satu perintah dari Yesus yang jelas untuk menggunakan nama Yesus. Jadi saya anjurkan kepada jemaat ICA, kiranya dalam minggu ini ada kesulitan, ada masalah, saudara memerlukan kebijaksanaan dari Tuhan, tolong sebutkan nama Yesus. Karena nama itu diberikan kepada kita semua. Hal yang ketiga, bagaimana kita dapat fokus pada misi Yesus? Bagaimana kita tetap berfokus kepada misi Yesus? Saudara harus ingat bahwa Yesus ada di dalam satu misi untuk menyelamatkan manusia, untuk mempersiapkan satu tempat bagi kita di surga. Tetapi percayalah juga bahwa kita juga harus ikut dalam misi Yesus. Mungkin banyak orang kesulitan dalam hidup ini karena mereka tidak tahu misi saya di muka bumi apa. Percayalah bahwa orang Kristen harus mengikuti misinya Yesus. Dan Yesus mati di kayu salib. Ya, syukur saudara dan saya tidak perlu mati di kayu salib lagi karena dia sudah lakukan. Tetapi pekerjaan kita untuk memberitahukan kepada orang bahwa Yesus telah mati di kayu salib bagi kita. Ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk tetap berfokus kepada misi Yesus. Yang pertama adalah melayani Dia. Melayani Dia. Pada waktu saya masih menggembalakan ICA, memang fokusnya saya selalu supaya saudara melayani Tuhan. Melakukan sesuatu selain kegiatan biasa untuk melayani Tuhan. Apa itu mission tripnya, apa itu mengajar Sunday school, apakah itu menjadi usher greeter, melayani di music team, di sound system, sesuatu. Kiranya setiap orang Kristen diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan saya encourage, saya membesarkan hati saudara supaya saudara juga akan melayani Dia. Yang kedua adalah memberitahukan tentang Yesus kepada orang lain. Memberitahukan tentang Yesus kepada orang yang lain. Memang untuk kita membagikan cerita Yesus kepada orang yang lain, mungkin sesuatu yang tidak enak di dalam hati, saya tidak tahu ya. Saya ada beberapa cerita dan yang saya akan ceritakan kepada saudara sesuatu yang terjadi setelah saya pindah kembali ke Amerika. Bisa jadi bahwa selama kunjungan saya beberapa kali pernah saya ceritakan ini, tapi sekali lagi mohon maaf kalau saudara pernah ingat cerita ini. Saya satu saat pelayanan di New Jersey, di home state saya, dan setelah saya pelayanan, pendetanya sama para diaken dan beberapa orang di gereja mau ajak saya makan siang. Terus mereka bilang, kita akan makan Chinese food.
masakan Chinese ya. Paling enak dia bilang ke saya ragu sudah. Saya bilang Chinese food di Amerika tidak terlalu enak, terus terang aja ya. Dan saya tidak tahu karena saya direktur buat Asia, mereka selalu mau bawa saya ke Chinese food ya. Tidak apa-apa. Kita pergi ke restoran ini, terus mereka bilang setiap tamu kami selalu bawa ke restoran ini. Kemudian kami duduk di meja dan orang yang duduk di kiri saya mengatakan, apakah kamu bisa bahasa Indonesia? Ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Dia bilang, can you speak Indonesian? Ya, memang karena saya orang seperti Jawi Wetan ya, saya seperti, ya sedikit-sedikit saja Pak ya. Terus dia bilang, ini banyak misi mengatakan bisa bahasa Indonesia, tapi bisa omong dalam bahasa asing tetapi tidak bisa. Terus saya mau bela diri sedikit. Ya Pak, saya memang bisa, tapi I can speak Indonesian, I really can. Tapi dia tidak percaya. Terus bagaimana saya membuktikan kepada orang yang tidak berbahasa Indonesia bahwa saya bahasa Indonesia bisa? Ini mestinya pakai Google Translator kali ya. Tapi sementara dia omong, pelayan restoran perempuan di belakang saya taruh di depan saya piring dengan kerupuk. Saya bilang, kepada orangnya, saya bilang, ini dalam bahasa Indonesia ini kerupuk, saya bilang gitu. Terus pelayannya di belakang saya bilang, hei, Papa bisa bahasa Indonesia. Ternyata pelayan restorannya orang dari Kalimantan, saudara. Wah, waktunya Tuhan pas kan? Sementara saya mulai omong dengan pelayan dalam bahasa Indonesia, orangnya masih nggak mau ngaku, nggak mau ngalah. Dia bilang, oh itu cuma bahasa lidah saja, masih nggak bisa. Tapi saya omong-omong orang ini dalam bahasa Indonesia, tahu-tahu dia sudah 7 tahun di Amerika, tidak punya keluarga atau saudara, kerja di restoran itu selama 7 tahun, dan dia belum orang Kristen. Tapi dia kaget bahwa saya sudah pernah ke Kalimantan, karena dia dari Kalimantan, dan apalagi saya ke Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar, sudah kemana-mana, dan dia kaget. Setelah dibawa makanan, ditaruh di meja, saya bilang kepada grup, saya bilang, boleh saya yang memberkati makanan hari ini, berdoa buat makan, boleh. Terus sementara waitressnya di sini, saya bilang, apakah kami boleh berdoa buat kamu juga? Oh ya, dia bilang, saya mau didoakan. Kemudian dia angkat tangannya begini. Terus saya berdiri, ini di restoran yang umum ya. Saya berdiri, saya mulai berdoa dalam bahasa Indonesia untuk dia. Tetapi satu trik pendeta-pendeta, dia bisa khotbah di dalam doanya. Mungkin saudara tidak tahu, kadang-kadang saya, kalau khotbahnya tidak masuk, saya khotbah lagi di dalam doa ya. Terus saya mulai berdoa buat dia. Dalam nama Yesus Tuhan, namanya Ernie. Saya berdoa buat Ernie. Saya berdoa supaya dia akan mengenal dengan Engkau. Supaya dia juga akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, saya berdoa supaya dia akan percaya kepada Tuhan Yesus. Lagi khotbah Injil di dalam doa ini. Akhirnya habis saya selesai berdoa, saya mengatakan amin. Dia bilang gini ke saya, dia bilang, Pak, saya sudah tinggal di Amerika selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun tidak pernah ada orang berdoa buat saya. Hati saya sedih, saudara. Bahwa dia sudah datang ke negara yang menyebutkan dirinya Kristen. Tetapi selama 7 tahun, apalagi gereja itu setiap bulan ke sana, orang ini melayani mejanya. Tetapi satu kali pun mereka tidak menanyakan dia siapa namanya dan kamu dari mana. Mereka tidak tahu dia dari Indonesia. Tidak tahu apa-apa. Oh, pokoknya makanannya dibawa cepat ya. Oh, ini tidak enak ya. Bawa yang lain ya.
Ya kami dari gereja. Jangan lama-lama dengan makan, ayo cepat-cepat. Saya harap bahwa saudara dan saya, bagaimana kita tetap berfokus kepada misi Yesus. Jangan lupa bahwa ada banyak orang di Indonesia, ada banyak orang di dunia yang belum mengenal dengan Yesus, yang belum tahu tentang berita bahwa Yesus mati di kayu salib bagi mereka. Kiranya saudara bepergian kemana, kiranya saudara setiap hari kegiatan, Tuhan akan bertemukan saudara dengan orang yang belum percaya. Dan mungkin percakapan dengan orang itu tidak harus seperti langsung berkhotbah kepadanya, tetapi bisa jadi bahwa percakapan itu akan membuka satu kesempatan bagi saudara mengatakan atau menyampaikan kepada mereka kabar baik bahwa Yesus telah mati di kayu salib bagi mereka. Terakhir saudara, bagaimana sebenarnya ini menulis bagaimana kita bagaimana kita tidak gagal dalam menggunakan nama Yesus. Tapi sebenarnya yang saya maksudkan, bagaimana kita gagal dalam menggunakan nama Yesus. So what makes us fail? Apa yang membuat kita gagal memakai nama Yesus? Ada 3 hal. 1, kita tidak menggunakannya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kiranya nama Yesus akan menjadi sesuatu yang sakral, yang kudus. Sesuatu yang memang boleh dipakai oleh saudara dan saya. Tetapi saat kita memakainya, mari kita mengingat bahwa kita lagi memakai nama di atas segala nama di seluruh alam semesta, saudara. Saya kira bahwa kadang-kadang orang Kristen terlalu gampang mengatakan nama Yesus, tetapi tidak benar-benar menghormatinya dan tidak takut akan Tuhan memakainya. Yang kedua, kita tidak menggunakannya dengan pengertian yang benar. Mari kita mengerti bahwa nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Dengan suatu pengertian bahwa nama Yesus dapat menyembuhkan. Nama Yesus dapat menolong kita dalam segala hal. Yesus memerintah kepada murid-muridnya memakai namaku untuk segala sesuatu. Kita tidak menggunakannya terakhir dengan iman yang penuh. Apakah kita betul-betul percaya bahwa nama Yesus dapat menyembuhkan, dapat melakukan sesuatu yang luar biasa? Saya mau akhiri dengan suatu kesaksian juga dari kami. Pada bulan Maret kemarin, saya sakit batu ginjal. Saya sakit batu ginjal tahun 90 waktu baru di Indonesia. Jadi 36 tahun kemudian saya sakit lagi batu ginjal dan memang benar-benar sakit. Saya dibawa ke rumah sakit oleh Liz. Akhirnya setelah di ronsen dilihat bahwa saya punya batu di ginjal kiri sebesar 9 mm. Dan dengan 9 mm tidak bisa keluar sendiri ya, harus dibom. Namanya lithotripsy. Saya tidak tahu lithotripsy bahasa Indonesia apa, Pastor Sam? Juga tidak tahu. Mungkin bisa jadi yang lain juga tidak tahu. Englishnya lithotripsy, bahasa Indonesia lithotripsy kali ya, tidak tahu ya. Tapi dibom. Tapi memang termasuk namanya surgery ya. Terus saya dimasuk ke dalam ruang surgery, ruang bedah, dibius. Dan akhirnya seperti ginjal saya dipukul, rasanya seperti dipukul. Akhirnya batunya dihancurkan dan semua bisa keluar. Waktu saya kembali ke dokter untuk follow up, dokternya bilang, ya baik, sudah sembuh, tetapi di ginjal kanan ada juga batu sebesar 6 mili. Tapi belum bergerak ya, 6 mili. Jadi bagaimana, mau diapakan? Saya bilang ya, kalau asuransi Amerika sudah kena deductible, ya tahun ini lebih baik dilakukan supaya sudah tidak bayar
seperti pertama kali ke sana. Jadi saya akhirnya membuat janji dengan dokter bahwa 12 Mei saya akan kembali lagi dan surgery lagi untuk batu kedua. Tapi sementara saya lagi di waktu sabbatical, saya mulai berdoa dan Tuhan berbicara kepada saya dan mengatakan, ya dalam nama Yesus kamu akan sembuh. Terus saya dapat satu penglihatan dari Tuhan bahwa saya di dalam ruang bedah itu di atas meja dan saya dengar suara, batumu sudah tidak ada. Mosok sih ya. Bagaimana ya? Akhirnya tanggal 12 Mei saya masuk ke tanggal 10 dan tanggal 8 saya hadir satu KKR di mana saya didoakan. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan ya. Akhirnya kami ke rumah sakit, saya dengan Liz. Terus sebelum masuk ke dalam tempat bedah itu di ronsen lagi. Dan Liz bilang, hey, suruh dokter cek ronsennya karena kami lagi percaya Tuhan akan sembuhkan. Dicek ronsennya, masih ada batunya. Akhirnya saya masuk ruang surgery, sudah dibius, lagi di atas meja. Belum dibiusnya berat, tetapi cuma lokal saja. Akhirnya dokter ini bilang, hey, Mr. Hartensfeld, naik sedikit ya. Maksudnya tubuhnya naik di mejanya. Sekarang ke kiri. Nah, kembali kanan. Karena sementara duduk, ada ronsennya di atas supaya mereka lihat persis batunya di mana. Akhirnya setelah 5 menit, dia bilang, oke, kami akan kasih gel di sini supaya bisa betul-betul melengket dan lihat ini. 5 menit lagi, gerak kanan kiri, naik turun. Akhirnya dokter masuk di samping saya dengan kelihatannya bingung. Dia bilang, batunya sudah tidak ada, dia bilang. Terus dia bilang, apa itu ronsennya dari 2 bulan yang lalu? Saya bilang, bukan dok, itu 1 jam yang lalu. Dia kembali lagi, dia lihat ronsennya. Dia bilang, ya saya tidak tahu bagaimana, tetapi batunya sudah tidak ada. Saya bilang, itu karena nama Yesus. Itu karena Yesus yang bisa menyembuhkan. Jadi, titipan saya terakhir dengan saudara, silakan mungkin saudara bangkit berdiri, saya akan akhiri firman Tuhan hari ini. Tapi cara saya mau mengakhiri firman Tuhan hari ini seperti ini. Sekali lagi, mohon maaf kalau bahasa Indonesia kami tidak sempurna. Tetapi mudah-mudahan saudara mengerti poin-poin yang saya sampaikan ya. Jadi bagaimana cara kita akan mengakhiri firman Tuhan? Sementara musik bermain, saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan juga berdoa berkat bagi saudara dan yang mau pulang bisa pulang ya. Ibadah sudah selesai. Tetapi saya dengan beberapa staf pastoral, istri saya, kami akan ada di depan. Dan bila saudara perlu atau mau didoakan, kami mau doakan saudara dengan nama di atas segala nama. Dengan suatu kesadaran baru bahwa yang Yesus titipkan kepada saudara dan saya adalah namanya. Sementara saudara dan saya menunggu surga, menunggu kesempurnaan, menunggu hidup kekal bersama dengan Yesus. Sementara kami menunggu itu, Dia juga titip kepada saudara dan saya namanya. Dan Dia berkata kepada muridnya, setiap kali berdoa buat orang meminta sesuatu kepadaku, mintanya di dalam namaku. Dan hari ini akan kita lakukan demikian. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, buat ibadah yang indah Tuhan, pujian penyembahan, dan komunitas dan persekutuan yang kami miliki bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih bahwa Engkau sertailah kami selalu Tuhan.
Kami juga berdoa hari ini Tuhan buat setiap jemaat yang hadir dalam ibadah bahasa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau sertailah mereka, kiranya juga Engkau mempersiapkan hati mereka Tuhan untuk hidup kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih buat hidup yang panjang yang akan Engkau berikan kepada kami. Tetapi terima kasih juga bahwa satu saat kami akan ada bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menguatkan kami masing-masing Tuhan. Sehingga Tuhan kami lebih dekat kepada Engkau. Dan dalam minggu ini kami akan menyadari kekuatan yang datang kepada kami melalui nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang ini saudara, silakan angkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku, pulanglah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus dan anugerahnya, dan pulanglah di dalam kuat kuasa yang dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Apakah Anda menantikan breakthrough terjadi dalam hidup Anda? ICA kembali mengadakan 8 hari puasa dan doa bersama mulai Jumat 31 Juli sampai Jumat 7 Agustus. Breakthrough akan dibuka di ICA East dan akan diakhiri di ICA West. Setiap harinya kami mengajak Anda untuk berpuasa, lalu datang pada jam 7 sampai 8 malam untuk berdoa bersama. Informasi lebih lengkap dapat dibaca di aplikasi Church Center dan sosial media ICA. Mari mendekat kepada Tuhan di dalam Breakthrough. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.